Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfianawi. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Project Citizen. Masalah yang saya ambil yaitu kasus korupsi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Kata korupsi masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, menurut perspektif hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Masalahnya itu maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan terjadi juga pada sektor swasta seperti perusahaan. Permasalahan korupsi sangat meresahkan karena sangat merugikan negara dan masyarakat. Sudah seharusnya korupsi yang ada di Indonesia diberantas dan diselesaikan agar tindak korupsi yang ada di Indonesia segera berakhir. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya korupsi. Faktor-faktornya terdapat beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, aspek individu, yaitu sifat tamak dan rakus, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang berperilaku koruptif. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, yaitu perilaku konsumtif yang tidak disertai pendapatan yang mencukupi. Yang kedua, yaitu faktor politis, yaitu kepentingan politik serta meraih atau mempertahankan kekuasaan. Dan yang ketiga, yaitu aspek organisasi, kurangnya teladan kepemimpinan, kurangnya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, lemahnya pengadilan sistem manajemen dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu aspek hukum, yaitu lemahnya hukum di Indonesia dan kurang transparansi, serta kurangnya kontrol dari lembaga pengawas. Selanjutnya, kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, Pelindo II. Kasus korupsi proyek pengadaan 3 kuali kontainer di PT Pelindo menyeret nama mantan Direktur PT Pelindo, Ergelino. KPK resmi menahan Ergelino pada Jumat tanggal 26 Maret 2021. Kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara hingga 6 triliun. Kasus yang kedua, Bank Senturi. Negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun atas kasus Bank Senturi. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara
Rp689,394 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar, namun baru Budi Mulya. Yang ketiga, Jiwasraya. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 6 terdakwa. Yang pertama yaitu Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Hirupa, Beni. Selanjutnya Hendrisman Rahim, Heri Prasetyo, Sahmirwan. Selanjutnya Asabri, kasus PT Asabri. BPK mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Kerugian negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi. Kasus ini turut menyeret nama Beni Jokro Sahputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka. Sekian dari penayangan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke upaya pencegahan korupsi. Nah, dalam upaya pencegahan korupsi ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif. Dilakukan, yang pertama memperkuat DPR, yang kedua memperkuat MA dan jajaran peradilan di bawahnya, yang ketiga membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang kedua yaitu strategi detektif. Dilakukan yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsi pemerintah dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Strategi yang terakhir yaitu strategi represif, dilakukan dengan yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Yang ketiga, dilakukan penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat yaitu pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Yang ketujuh, dilakukan publikasi atas kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Dan yang terakhir yaitu dilakukan
Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai, pegawai negeri, sipil, atau PNS, dan penuntut umum. Selanjutnya, yaitu solusi dari masalah kasus korupsi. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia dan penerus pemimpin negara kita ini, kita harus paham akan tugas-tugas jika beranjak dalam dunia pekerjaan. Sehingga kita tahu tugas kita apa dan tidak melakukan korupsi. Serta peran kita sebagai pemuda itu harus bermanfaat untuk bangsa dan negara, sehingga kita tidak melakukan tindakan yang merugikan negara kita, seperti tindakan korupsi. Sampai di sini presentasi saya mengenai kasus korupsi. Jika ada, semoga apa yang saya jelaskan tentang kasus korupsi ini, Anda semua dapat memahaminya. Kemudian jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.